Ya, kembali kepada channel kita, special channel, Back to the Bible. Young people, good people, generasi muda. Saya senang sekali bisa berkomunikasi kembali dengan Anda sekalian. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang mempresentasikan sebuah topik, memperkenalkan generasi ke generasi, ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Mika, mengapa akhir-akhir ini dengan munculnya alat yang begitu canggih yang disebut gadget, yang disebut HP, orang begitu kecanduan dengan alat itu? Spontan saya memberikan jawaban paling tidak dua hal. Jawaban dua hal itu pertama adalah karena memang ketika kita memegang gadget, memegang HP, kita seperti sedang bermain-main dengan suatu benda yang menarik dari segi alat. Tapi dari segi kebutuhan dan kepenasaran kita, ketika kita memegang alat itu sebenarnya kita selalu penasaran, ingin mendapatkan informasi, berita, kabar, entah baik entah buruk. Ini sebenarnya kebutuhan natural bagi kita, selalu ingin mendengarkan, menemukan, mendapatkan informasi, berita yang mungkin baik ataupun buruk. Alat inilah dengan menyediakan informasi-informasi itulah yang kemudian mengganggu keakraban dengan suami, teman, dengan kegiatan-kegiatan, bahkan merampas pekerjaan kita. Berita yang baik dan berita yang buruk disajikan dalam alat yang begitu simpel. Saudaraku, kaum muda yang dikasihi Tuhan, kita memang hidup di dalam dunia yang selalu mengalami pertempuran antara yang baik dan yang buruk. Terwujud dalam berita baik dan berita buruk. Setiap hari, itulah gambaran kita bahwa saudara dan saya ada dalam arena pertempuran itu. Ya, kalau saudara mendapatkan berita yang baik, Anda senang, lega. Tetapi ketika Anda mendapatkan berita yang buruk, Anda mungkin tidak siap, terganggu, ketakutan. Tidak tahukah Anda dalam dunia yang makin merosot dan makin dikuasai oleh berita, kabar buruk, ada berita yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang bernilai kekal, yaitu berita atau kabar baik dari Yesus Kristus. Lebih dari 75 kali kata yang diartikan kabar baik, kabar menggembirakan, yaitu Evangelion, muncul dalam perjanjian baru, selalu berkaitan dengan kabar-kabar yang memberikan engkau kelegaan. Kabar yang dibawakan oleh Yesus pada waktu Yesus di Nazaret, memulihkan orang yang terbuang, menjangkau orang yang diabaikan, menyembuhkan orang yang mengalami penderitaan. Dan terlebih, Evangelion, kabar baik itu, memberikan jaminan tawaran bahwa kalau engkau percaya kepada berita Injil itu, yaitu kabar baik, engkau beroleh hidup kekal. Bukan hanya itu, tetapi bagi hidupmu, young people, good people, saudaraku yang muda, bahwa engkau yang sedang mengalami krisis jati diri karena berita-berita yang memperbarui, merubah, merasuki hidupmu, yang membuat engkau frustrasi, engkau yang sedang mengalami kegelisahan hidup, berita baik Evangelion dari Yesus ini bukan hanya membuat engkau mendapatkan hidup kekal, tetapi engkau beroleh pemulihan. Dan ketika engkau menerima berita Injil itu, karena itu kekuatan Allah, hidupmu menjadi berarti, hidupmu menjadi berharga. Apapun kata orang tuamu, apapun kata pemerintah, apapun kata orang-orang di sekitarmu yang mungkin tidak terlalu respect padamu, tapi saya mau beritahu bahwa berita baik yang dari Yesus itu memberi engkau keselamatan, bahkan memulihkan harga dirimu. Inilah berita baik di tengah-tengah engkau selalu mendengar berita-berita buruk. Responi berita Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah supaya hidupmu berharga. Amin.